Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya hari ini keadaan Bapak Ibu baik, diberkati Tuhan dan sehat semuanya. Dan pagi ini, di hari yang sangat indah ini, yaitu hari Jumat Agung, mari kita sama-sama memuliakan Tuhan. Kita tinggikan Dia. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita siap menyembah Dia. Boleh tinggalkan yang lain. Kita boleh fokus kepada Tuhan. Saya yakin dalam ibadah pagi ini Tuhan pasti memberkati kita, karena Tuhan bertahta di atas segala pujian. Mari kita tinggalkan Tuhan bersama-sama. Saya percaya Tuhan memberkati kita pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Hari ini ada karena kebaikan Tuhan bagi kami, dan kami memeningkan Engkau, Allah yang agung, Allah yang telah mati bangkit bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi setiap kami yang ada, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu ada atas hidup kami, dan kami bersama-sama memuliakan Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu bagi setiap kami Bapa. Bagi setiap kami Tuhan. Pengorbanan-Mu menebus setiap kami Tuhan, karena hidup kami begitu berharga dari mata-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya.
Haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan buat setiap keberadaan kami Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang kami alami akhir-akhir ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menebus hidup kami. Engkau pula yang akan terus menjaga melindungi kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat karya penebusan-Mu yang begitu mulia Tuhan. Yang sudah menyelamatkan hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, itu semua karena kami berharga di mata-Mu Bapa. Hidup kami berharga di mata-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Hidup-Mu berharga. Hidup-Mu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. sungguh terlalu indah, terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan, Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Haleluya Yesus, Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi, hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, berkati setiap hati kami Bapa. Biar kiranya Bapa bukan kami sebagai pendengar saja Bapa, tapi biar kiranya kami dimampukan Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala, kita akan memperhatikan untuk pengumuman sepekan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut beberapa pengumuman untuk kita perhatikan bersama. Ibadah Paskah online hari Minggu 12 April jam 8 pagi ya, di YouTube GBT City Blessing Church. Setelah ibadah ada game online untuk kids dan dewasa. Untuk ibadah online CBC Youth, info detailnya dapat dilihat di IG CBC Youth ya. Ibadah online CBC Kids hari Minggu 12 April dimulai jam 6.45 pagi. Untuk Connect Group diadakan secara online. Diharapkan semua anggota terlibat aktif. Untuk persembahan, jemaat dapat transfer ke rekening yang tertera. Untuk bacaan Alkitab setahun, jemaat juga dapat mendownload aplikasi Our Daily Bread. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena kita bersyukur kita masih tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita merayakan Jumat Agung. Sebuah hari di mana semua orang Kristen di dunia memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, kematian Tuhan Yesus itu berbeda dengan kematian-kematian yang lain. Kematian Tuhan Yesus mempunyai arti yang luar biasa, mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan setiap orang. Kehidupan semua umat manusia. Bagi kita, orang percaya kepada Tuhan, tentunya kematian Tuhan Yesus mempunyai arti yang luar biasa. Pada pagi hari ini saya akan membagikan 3 poin penting. Apa arti kematian Tuhan bagi kita orang percaya? Poin yang pertama, kematian Tuhan adalah deklarasi tertinggi kasih Allah kepada manusia. Kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ayat yang tidak asing bagi kita, semua anak-anak sudah hafal untuk ayat ini. Yohanes 3 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seberapapun besarnya kasih Allah kepada manusia, tidak akan berarti apapun kalau itu tidak dibarengi dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Kasih Allah tidak seperti kasih manusia yang bersyarat. Tidak seperti kasih manusia yang melihat dulu untung ruginya. Tidak seperti kasih manusia yang mudah diucapkan, tapi ketika menepatinya selalu ditunda. Kasih Allah adalah kasih yang bertindak. Apa tindakan Allah untuk mengasihi dunia? Mengorbankan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya di atas kayu salib untuk menebus semua kesalahan manusia. Sebagai ilustrasi, Bapak Ibu sebagai orang tua di tempat ini, apakah tega mengizinkan anaknya, melihat anaknya menderita, sengsara, bahkan mati untuk membela temannya, di mana temannya ini sering menyakiti hatinya? Saya kira belum ada yang mengizinkan anaknya, yang tega menyaksikan anaknya menderita seperti itu.
Mereka yang menyakiti ya udah biarin, nggak layak untuk dibela. Tetapi sekali lagi karena kasih Allah yang luar biasa, kasih Allah Bapa kepada manusia, kasih Tuhan Yesus kepada manusia, maka antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus, mereka sama-sama melakukan kasih pada manusia. Kasih Allah dan kasih Tuhan Yesus itu adalah di luar logika manusia. Seberapapun besarnya kasih Allah yang kita terima, kita perlu terima dengan ucapan syukur. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu persis kapan kematian menjemput dirinya. Tetapi Tuhan tahu kapan saatnya tiba. Di Taman Getsemani ketika dia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa menjelang kematiannya. Tapi ternyata murid-murid yang dikasihinya ini tertidur. Dan apa yang dikatakan Tuhan? Ayo bangun, saatku sudah tiba. Tuhan tahu kapan saatnya tiba. Tuhan tahu apa yang akan dihadapinya. Murid yang dikasihinya, bendaharanya mengkhianati. Murid yang dikasihinya menyangkal dirinya. Tuhan Yesus diludahi, Tuhan Yesus dipukul, dia ditendang, bahkan dicambuk setiap cambukan yang melukai dirinya, merobek kulitnya, bahkan sampai ke daging-dagingnya. Dan pada puncaknya, Tuhan Yesus, dia harus mati di atas kayu salib. Di mana pada waktu kecil dia biasa melihat orang-orang yang tergantung di kayu salib. Pada saat dia melewati jalan-jalan yang diajak oleh orang tuanya. Tradisi pada saat itu pemerintah Romawi, mereka menerapkan bahwa orang-orang yang bersalah atau dianggap bersalah, dia harus digantung di atas kayu salib. Kemudian dipajang di pinggir-pinggir jalan. Tuhan tahu apa yang akan dilaluinya. Itulah yang akan dilaluinya. Dan satu hal yang paling memilukan hati Tuhan, bahwa dia akan terpisah dari Bapa. Selama hidup Tuhan Yesus di dunia, selama dia menjadi manusia, Tuhan Yesus tidak pernah terpisah dengan Bapa. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, Bapa selalu menyertai dia. Tetapi pada saat itu, ketika dia menjelang kematiannya, dia tahu bahwa dia akan terpisah dari Bapanya. Doa Tuhan Yesus, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Menunjukkan betapa Tuhan Yesus ketakutan untuk menghadapi hal ini. Sehingga di dalam Alkitab katakan bahwa keringatnya bercucuran seperti darah. Dan sehingga malaikat Tuhan datang untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan, dia tidak membiarkan ketakutan menghalangi misinya untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus berhasil mengalahkan egonya, dia meneruskan doanya, tapi biarlah bukan kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Tuhan Yesus mati. Bukan karena dia tidak berdaya menghadapi kematian. Tetapi Tuhan Yesus memang memilih untuk menyerahkan nyawanya sebagai ganti nyawa manusia. Siapa manusia itu? Saudara dan saya. Kita manusia yang tidak layak menerima pengampunan. Tetapi Allah Bapa, Tuhan Yesus, dia melayakkan kita. Mengapa Tuhan melayakkan kita? Mengapa Tuhan sampai melakukan hal demikian bagi kita? Karena kita di mata Tuhan adalah manusia yang berharga. Kita berharga di mata Tuhan sehingga Tuhan mau menyelamatkan kita. Manusia yang berdosa, yang tidak layak untuk menerima pengampunan. Poin yang kedua, apa arti kematian Tuhan Yesus bagi umat percaya? Kematian Tuhan itu mengubah kehidupan manusia.
Keberadaan manusia yang berdosa tidak dapat ditebus oleh korban apapun. Berbeda pada saat perjanjian lama. Pada saat zaman Musa, 1 tahun sekali seorang imam besar, dia harus masuk ke dalam ruang maha kudus, ruang maha suci dengan membawa korban yaitu darah domba jantan atau darah anak lembu. Yang dijadikan sebagai korban pendamaian. Dan satu-satunya penghubung antara Allah dengan umat Israel pada saat itu hanyalah imam besar. Dan sekarang ini, saat ini, di dalam perjanjian baru, karena keberadaan manusia yang sangat berdosa, tidak ada korban yang bisa menebus dosa manusia. Manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri, karena sama-sama berdosa. Orang tua tidak bisa menebus anak, demikian juga sebaliknya, anak tidak bisa menebus orang tua, kesalahan-kesalahan orang tua. Manusia membutuhkan satu pribadi yang tidak bercacat celah, yang mempunyai darah yang suci, mempunyai darah yang kudus untuk menebus dosanya. Dan itu adalah darah Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan, dan ia, Tuhan Yesus, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita. Dia adalah perantara antara kita dengan Allah Bapa. Melalui tindakan Tuhan Yesus yang menyerahkan dirinya, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib di mana darahnya tercurah untuk kita semua. Maka jalan pengampunan itu terbuka lebar di depan kita. Bukan hanya kita diampuni, bukan hanya kita ditebus dari segala kesalahan kita, tetapi kita juga memperoleh sebuah janji dari Allah. Apa itu? Janji kehidupan kekal. Berbicara mengenai kehidupan kekal. Apakah kehidupan kekal ditujukan kepada semua orang? Ya, kehidupan kekal ditujukan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan? Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan? Percayalah, sebelum waktunya terlambat, percayalah, selagi masih ada kesempatan, supaya engkau juga sama-sama mendapatkan pengharapan di dalam Dia, supaya engkau juga sama-sama dapat menikmati janji Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, di dalam poin yang ketiga, poin yang terakhir, apa arti kematian buat Tuhan, buat kita? Yaitu kematian yang membawa kehidupan kekal bagi manusia. Dan hal ini memberi perspektif baru bagi kita tentang kematian. Kematian kita saat ini bukan akhir dari segala-galanya.
melainkan sebuah awal dari kehidupan bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Meski di dunia ini, maut bisa memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasih. Orang tua bisa terpisah dari anak, bisa terpisah dari saudara-saudaranya, bisa terpisah dari sahabat-sahabatnya. Tapi percayalah, kita sebagai manusia yang sudah ditebus oleh Allah, kita sebagai orang percaya kepada Allah, maka satu kali kelak kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasih. Di mana? Di kerajaan surga. Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang ke-10. Dia menggambarkan bagaimana situasi di dalam kerajaan surga. Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang ke-10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Ketukaan dan keluh kesah akan menjauh. Bapak Ibu, kehidupan kekal digambarkan oleh Nabi Yesaya bahwa di sana tidak akan ada lagi duka cita. Yang ada di sana adalah sukacita. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi keluh kesah. Semuanya itu akan menjauh. Di dalam kehidupan kekal yang akan datang, apa yang akan kita lakukan? Kita hanya memuji kebesaran Allah. Hanya ada sukacita di situ. Hanya ada kegembiraan di sana. Tidak ada air mata. Tidak ada duka cita. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai kehidupan kekal yang akan datang, apa yang harus kita lakukan selama kita masih ada di dunia ini? Yesus sudah memberikan dirinya supaya kita hidup. Biarlah hidup yang kita peroleh pada saat ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak Ibu, karya penyelamatan Tuhan atas hidup kita begitu sempurna. Jangan kita merusaknya, jangan kita menyia-nyiakan dengan mempergunakan hidup kita dengan sembarangan. Selagi masih ada kesempatan, mari kita menghidupi setiap firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Mari kita tidak hanya mendengar firman Tuhan yang kita dengar. Kita tidak hanya membaca firman Tuhan selama kita masih bisa membaca. Tapi biarlah kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan firman yang kita dengar, firman yang kita baca. Sehingga firman itu nyata dalam kehidupan kita. Karya penyelamatan di dalam kehidupan, karya penyelapan Tuhan dalam kehidupan kita tidak sia-sia. Tapi kita bisa menghormati apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan pujian, Tuhan, aku mau menghidupi firman-Mu Tuhan. Dan biarlah hidupku itu sesuai dengan firman yang Kau berikan dalam hidup kami.
sertai Tuhan tiap Yesus untuk setiap langkahku. firman yang kami dengar pada pagi Kau hari. bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Saya bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Bahkan Kau mau mati bagi kami Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar firman-Mu yang hidup Tuhan, yang menjelaskan kepada kami bersama Tuhan bahwa Engkau sangat mencintai kami Tuhan. Bahkan karena kasih-Mu itu Tuhan, Kau mau mati bagi kami Tuhan. Kau telah nyatakan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah kami belajar mau membalas kasih-Mu Tuhan, yaitu kami mau hidup untuk Engkau Tuhan. Kami mau hidup untuk Engkau Tuhan di sisa hidup kami ini, yang kami tidak tahu berapa lama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mau mati bagi kami Tuhan, supaya hidup kami boleh berubah, supaya hidup kami boleh seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Kami mau Tuhan belajar seperti firman-Mu Tuhan. Kami boleh mengasihi Tuhan. Dan kematian itu Tuhan membawa kepada kehidupan kekal Tuhan. Sehingga setiap pribadi kami Tuhan, kami tidak takut lagi Tuhan. Karena kami tahu kemana kami akan menuju nanti Tuhan. Justru dengan kematian itu Tuhan merupakan pintu untuk kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan selama kami masih hidup, selama kami masih ada, selama masih Engkau memberikan kesempatan kepada kami mempergunakan sebaik-baiknya Tuhan. Kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup melayani Tuhan. Apapun panggilan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan setiap firman-Mu di dalam hati kami, untuk kami ingat, untuk kami lakukan Tuhan, menjadi berkat permanen dalam hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada, jamah kami dengan firman-Mu Tuhan.
menjamah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dimanapun kami mendengar firman-Mu Tuhan, Engkau mengubahkan menjamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah di pagi ini Tuhan, di Jumat yang agung Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengingat Tuhan, betapa besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat tubuh dan darah-Mu bersatu dengan hidup kami, ada kuasa luar biasa Tuhan yang membangkitkan semangat dalam hidup kami. Kami terus mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perlayakan kami semua Tuhan. Perlayakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dan kekasih, kita sudah menerima firman Tuhan pagi ini. Dan mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk kita bersekutu dengan tubuh dengan darah Tuhan. Mari roti dan anggur atau apapun materi itu yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu Saudara, boleh Bapak Ibu persiapkan bersama-sama untuk kita boleh bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, yakinlah Roh Kudusnya hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita siapkan bersama-sama. Bapak Ibu, jika sudah siap, boleh bangkit berdiri. Kita akan proklamirkan bersama. Roti atau materi apapun itu adalah tubuh Tuhan. Dan sebelumnya saya akan bacakan 2 ayat di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 dan ayat 28 berkata sebagai berikut. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita siapkan bersama. Kita angkat roti di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Kita proklamirkan, ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu boleh siapkan anggur atau materi yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan jika sudah siap, mari kita angkat
tinggi di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Dan kita proklamirkan ini adalah darah Tuhan. Dan sebelum kita minum, mari kita dengar firman Tuhan yang berkata sebagai berikut. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara kekasih, bukankah cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau mati bagi kami Tuhan. Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Ini karya yang terbesar Tuhan di dunia ini. Dan bila kami boleh menghargai itu semua. Kami menghidupi setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi ini kami menerima berkat yang lengkap Tuhan. Berkat firman Tuhan. Berkat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu menjamah kami Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, Engkau menjamah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau melawat kami Tuhan. Kami percaya kami yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang punya beban masalah Tuhan, Engkau telah menanggungnya di atas kayu salib Tuhan. Kami menjadi pribadi yang merdeka Tuhan. Kami menjadi pribadi yang berkemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Meskipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah lembah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya ada pertolongan yang luar biasa Tuhan. Sehingga Tuhan di hari ini adalah hari kemenangan Tuhan. Kau telah menebus kami Tuhan. Kau telah mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami bersama-sama berdoa Tuhan. Buat keadaan yang saat ini mendera bangsa dan dunia Tuhan. Kami doakan mereka yang saat ini sakit terpapar oleh virus yang ada Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Tuhan. Kami juga doakan buat mereka yang kehilangan saudaranya, orang tua, anak kerabatnya Tuhan. Tuhan berikan penghiburan Tuhan. Tuhan nyatakan bahwa di dalam Engkau ada pengharapan itu Tuhan. Dan Tuhan boleh memberkati dokter tenaga medis yang bekerja di barisan terdepan. Tuhan melindungi mereka. Tuhan berikan sukacita kepada mereka. Tuhan berikan semangat kepada mereka. Juga kepada aparat tentara TNI, Polri juga Tuhan boleh menyertai Tuhan. Sehingga mereka bekerja dengan baik. Pemerintah yang ada Tuhan juga memberkati. Mereka boleh mengambil keputusan kebijakan yang terbaik Tuhan. Buat kami sebagai rakyat Tuhan, kami juga boleh belajar mentaati apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga bersama-sama bersatu hati, kami boleh menghadapi ini semua. Dan di atas semua itu Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan segala-galanya. Tuhan yang melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat segala berkat-Mu Tuhan. Setiap yang boleh beribadah bersama-sama, Tuhan boleh memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan di akhir pertemuan ini, mari saudara kekasih, kita angkat tangan kita. Kita berserah kepada Tuhan kan, dan kita menerima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib bagi setiap dosa-dosa kita.
dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu hari Minggu, kita memperingati Paskah kebangkitan Tuhan. Shalom.